Ya, salam Bapak. Malam hari ini kita akan memulai dengan kelas kita dengan sebuah materi yang berjudul eh, kita akan belajar mengenai talenta. Karena itu Bapak Ibu, eh, mungkin sebelumnya kita perlu mulai dulu dalam doa. Mohon maaf Bapak Ibu, saya dekat gereja bulat, jadi saudara-saudara kita sedang ibadah dan mungkin ada suara yang sedang masuk di dalam Zoom kita, minta maaf, tapi kita harus memaklumi mereka. Mari kita berdoa Bapak Ibu, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan yang terus memimpin kami waktu demi waktu, langkah demi langkah. Dan malam hari ini kami sebagai anak-anak Tuhan telah berkumpul untuk belajar sekalipun melalui media online. Tetapi kiranya Tuhan menolong kami untuk kami punya hati yang sungguh-sungguh belajar tentang kebenaran Tuhan, dan kami boleh mengerti tentang firman-Mu yang akan kami pelajari. Berkati hamba-Mu Bapak Timotius Widodo yang akan memandu kami, mengajar kami. Kiranya Tuhan memberikan hikmat dan pengertian untuk boleh dapat mengajar kami yang ada di dalam Zoom malam hari ini dengan baik. Terima kasih Bapak, kami serahkan kelas kami malam ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari Bapak, silahkan waktu dan kesempatan saya berikan untuk memulai dengan materi yang akan kita pelajari malam ini. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada Bapak Tim. Ya, terima kasih Pak Deki Manu. Selamat malam semua Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kita boleh bertemu kembali. Ya, Selasa kemarin sudah libur satu kali. Puji Tuhan, malam ini kita boleh bertemu kembali dengan lebih semangat ya. Tentunya Bapak Ibu. Nah, malam hari ini temanya adalah pelayan atau pelayanan yang berkenan di mata Tuhan. Tadi Pak Deki sudah sebut tentang talenta. Nah, pelayanan yang berkenan di hadapan Tuhan atau di mata Tuhan itu seperti apa? Ya. Terus yang kedua, ukurannya apa? Dan yang ketiga, menurut siapa? Lalu yang terakhir, apakah pelayanan yang sudah kita lakukan itu benar-benar sudah berkenan di hadapan Tuhan, Bapak Ibu? Nah, tentunya yang bisa menjawab ya kita masing-masing. Nah, mari kita lihat, saudara, saya izin berbagi layar ya. Di dalam Matius 25 ayat 14 sampai dengan yang ke 23. Ya, tadi sudah singgung tentang talenta. Memang ini perumpamaan tentang talenta. Coba kita lihat Matius 25 mulai ayat yang ke-14 sampai ayat 30. Ya, maksudnya ayat yang ke-30. Yang berbunyi demikian. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lalu lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta, katanya, Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hei hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hei hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil.
aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang tidak memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, hei kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya, akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Amin. Demikian, saudara, pembacaan bagian firman Tuhan. Nah, coba Bapak Ibu boleh memberikan jawaban ya. Apakah ada perbedaan itu hal rohani, itu hal duniawi? Kalau kita melakukan pekerjaan Tuhan, pelayanan di gereja, mungkin kita menjawab itu apa? Hal rohani. Tapi kalau bekerja di kantor, ya di pabrik sebagai karyawan, mungkin kita menjawab itu hal yang duniawi atau yang jasmani. Nah, menurut Bapak Ibu, apakah ada perbedaan seperti itu, saudara? Di mana itu jasmani, di mana itu rohani. Itu kerajaan dunia, itu kerajaan surga. Silakan, Bapak Ibu. Kalau ada yang memberikan jawaban dulu. Kira-kira ada perbedaan nggak? Yuk, siapa? Sebelum masuk lebih jauh, saudara-saudara. Oke, ada mahasiswa saya ini ya. Anton, Anton, gimana Anton? Mute itu mic-nya. Loh, langsung tertawa dia. Ya, Anton, gimana kira-kira? Beda atau sama? Duniawi sama rohani? Beda, Pak, kalau menurut saya. Beda. Ada bedanya ya? Beda. Ya, Boleh karena kasih dari sudut contoh? pandang sekarang apa? Boleh beri contoh? Beda bagaimana? Eh, karena kalau saya lihat kan ada dua perbedaan antara yang duniawi dan juga tentang eh, satunya lagi apa Pak tadi ya? Yang rohani, kerajaan Allah sama kerajaan Ya, dunia. rohani. Ya, kalau kerajaan kalau menurut saya itu kalau kerajaan duniawi ya kita hanya sebatas apa yang kelihatan di dunia gitu loh. Yang mungkin hanya dimegahkan oleh orang-orang sekitar kita, dipuja dan dipuji dan sebagainya gitu loh. Tapi ketika ada satu lagi yang mengacu ke dalam surgawi yang kemungkinan juga tidak dilihat oleh orang lain gitu loh. Oke, ya, ya. Terima kasih Anton. Ada satu lagi, Bapak Ibu, bisa kasih contoh? Kalau beda, oh kalau datang ke kantor boleh apa? Nggak boleh telat. Tapi kalau datang ke gereja boleh tetap telat, ya kan? Kalau ke kantor nggak boleh telat. Kenapa? Kalau telat nanti potong gaji. Kalau ke gereja, ikut kelas Zoom boleh telat, boleh. Tapi kalau kelas onsite nggak boleh telat, umpamanya. Apakah seperti itu, Bapak Ibu? Enggak, Paham? Pak. Sama, Pak. Sama-sama harus tanggung jawab, Pak. Sama Sama. ya? Oke. Ya, terima kasih Bu Sukesi sama Sarifah ya. Nah, memang saudara kalau kita berpikir beda, nanti prakteknya akan seperti yang saya ceritakan tadi. Kalau ke gereja nggak apa-apa lah telat. Kalau pelayanan telat juga nggak apa-apa. Buktinya hamba Tuhan tamu itu kalau khotbah di gereja kita kan mesti telat, gitu kan, saudara. Tapi coba kalau datang ke kantor atau bekerja, berani nggak telat, saudara? Bisa dipotong gaji kan, atau dapat SP1, SP2. Nah, itu kalau orang Kristen melihat antara duniawi dengan yang rohani itu berbeda.
Tetapi malam ini coba kita merenungkan, saudara, apakah yang duniawi itu berbeda dengan yang rohani? Coba kita lihat, saudara, bagian firman Tuhan ya. Kejadian 2:15. Nah, ini soal pekerjaan. Ini jauh sebelum manusia jatuh di dalam dosa. Ya, memerintahkan kepada Adam seperti ini. Kejadian 2:15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Paulus 1 Korintus 10:13. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, seperti ikut kelas malam ini, Bapak Ibu Saudara, atau bekerja ya, tadi pagi sampai sore katakanlah, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Jika makan, jika minum. Saya berharap malam ini sudah makan, sudah minum, atau sambil makan, sambil minum, saya nggak tahu. Hanya Tuhan yang tahu ya, saudara-saudara. Nah, firman Tuhan mengatakan, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Coba, untuk kemuliaan Tuhan. Terus, dalam ayat berikutnya, nah, Kolose pasal 3 ayat 23 24. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Jadi sudah lihat, Tuhan memerintahkan Adam untuk bekerja itu jauh sebelum jatuh dalam dosa. Betul ya, saudara? Dan kalau kita lihat di situ, saudara, apakah dibedakan antara bekerja di Taman Eden atau berladang begitu, saudara, dengan melayani pekerjaan Tuhan? Kalau kita lihat ayat-ayat itu tidak berbeda. Bahkan Paulus memberitahu apa? Kita melakukan segala sesuatu walaupun sepertinya untuk manusia, untuk pemimpin perusahaan kita, ya, saudara, untuk bos kita, tapi sebenarnya kita ini melakukannya untuk Tuhan, saudara. Nah, jadi kalau untuk Tuhan, apa? Untuk kemuliaan Tuhan, beranikah kita main-main? Beranikah kita menyepelekan, saudara? Apapun, ya. Beranikah kita sembarangan? Tentu jawabannya tidak. Nah, coba kita lihat berikutnya, Bapak Ibu. Nah, ini Martin Luther. Dia pernah berkata begini, Allah dan para malaikat tersenyum ketika seseorang, entah ibu atau baby sister ya, saudara-saudara, mengganti popok anak bayinya. Mengganti popok ini juga harus untuk kemuliaan Tuhan itu gimana? Yang membuat Allah dan para malaikatnya tersenyum, saudara. Berarti kan tidak miring sana, miring sini, toh, saudara. Nah, jadi hal yang simpel, yang sederhana pun, saudara, harus kita lakukan membuat Allah dan para malaikatnya tersenyum. Nah, ini Martin Luther ya, saudara, mengatakan begitu. Lalu ada satu tokoh lagi, saudara, William Tyndale, berkata begini, jika menjalankan panggilan Allah dalam kehidupan kita, maka hal yang bagi manusia nampak kecil dan sederhana, seperti mencuci piring. Siapa di antara kita yang nggak pernah mencuci piring, piring makan kita sendiri ya, saudara-saudara, dibandingkan dengan hal seperti berkhotbah di mimbar atau mengajar, adalah tidak ada bedanya satu dengan yang lain. Nah, coba lihat mencuci piring dengan pelayanan mimbar, coba. Kalau cuci piring boleh sembarangan, tetap bau sabun nggak apa-apa, tetap berminyak juga nggak apa-apa, tapi kalau khotbah harus bagus. Salah, saudara-saudara ya. Ternyata sama, ya. Tidak ada bedanya satu dengan yang lain. Kenapa? Karena semuanya itu dilakukan untuk kemuliaan Tuhan, saudara. Oke. Kemudian apa yang dikatakan Alkitab? Matius 25 ayat 14 dan Matius 20 ayat 1. Tadi yang kita baca, perhatikan. Matius 25 ayat 14 terjemahan baru ya. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Tadi yang kita baca. Lalu pasal 20 ayat 1 Matius mengatakan, adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Kalau Bapak Ibu baca yang namanya perumpamaan, itu harusnya apa? Hal kerajaan surga seumpama pukat, seumpama ragi, betul? Seumpama apa? Penabur yang menaburkan benih, seumpama. Kalau namanya seumpama kan tidak sama, saudara. Ya kan? Tetapi dua perumpamaan ini yaitu tentang uh, tuan yang mencari pekerja kebun untuk kebun anggur dan tuan yang
pergi ke luar negeri, kemudian mempercayakan hartanya kepada hamba-hambanya, disebut tadi apa? Hal kerajaan surga sama. Berarti kalau kita lihat, saudara, kerajaan surga itu hal rohani, lalu mempercayakan harta kepada hamba-hambanya dan mencari pekerja untuk kebun anggur, harusnya duniawi ya, saudara, karena bekerja di istilahnya di dunia ini, saudara, jawabannya apa? Sama atau beda? Sama, saudara. Prinsipnya sama. Nah, coba kita lihat. Kalau begitu pelayanan yang berkenan di mata Tuhan itu seperti apa? Nah, apakah memiliki gedung yang besar dan megah? Ya, saudara. Memiliki jumlah pengunjung atau jemaat yang ada di gereja itu banyak, lalu memiliki banyak bidang pelayanan, luas pelayanannya, Bapak Ibu Saudara, lalu memiliki banyak hamba Tuhan yang melayani di gereja kita. Apakah pertanyaannya itu adalah pelayanan yang kita lakukan dan itu berkenan di hadapan Tuhan? Nah, coba kita renungkan bersama-sama. Nah, seringkali orang eh, apa istilahnya overlap di dalam pemikiran antara talenta dengan bakat. Tadi Matius 25 ayat 14 sampai 30 yang kita baca itu bicara tentang talenta. Benar ya, Saudara? Atau terjemahan lain itu bakat sebenarnya. Nah, kalau karunia itu apa? Lain lagi. Kalau karunia itu adalah pekerjaan Roh Kudus, Saudara. Ya, pemberian dari Roh Kudus yang diberikan kepada orang di pertemuan kita yang pertama yang sudah lahir baru. Ya, nah bedanya apa? Coba yang pertama kalau talenta itu kemampuan yang diberikan kepada semua orang. Ya, semua orang punya bakat. Benar ya, saudara. Jangan sampai kita berkata bakatmu apa? Makan itu bukan bakat, saudara. Ya, artinya itu punya keahlian, ya, saudara. Minimal satu, ya, kemampuan yang diberikan Tuhan kepada semua orang. Atau boleh dikatakan bakat sejak lahir. Nah, ada orang yang seringkali berkata, iya kamu ternyata sepertinya sejak lahir sudah punya bakat. Saudara lihat itu yang viral itu anak umur berapa? 3 tahun atau 4 tahun, jago main piano. Waduh, itu kalau mau jujur, apakah baru lahir langsung main piano ya, saudara ya? Nah, kalau dibandingkan orang-orang yang belajar piano 5 tahun, kemampuannya anak ini, anak kecil ini, oh bisa lebih keren kok dibanding yang belajar lebih dari 5-10 tahun, saudara. Nah, ada yang mengatakan, wah memang dia punya bakat sejak lahir. Nah, tujuannya apa biasanya talenta atau bakat itu? Untuk profesi, betul ya, pekerjaan, untuk diri sendiri, dan bahkan untuk kesombongan kalau kita lihat, kalau tidak rendah hati ya, saudara. Tetapi apa bedanya dengan karunia Roh Kudus? Diberikan pada orang yang sudah lahir baru. Nah, saya berharap kita semua malam hari ini, aku harus lahir baru dan sudah lahir baru. Pemberian Roh Kudus, lalu tujuannya ini yang penting, saudara. Ketika kita melayani apa saja, bidang apa saja yang Tuhan percayakan kepada kita, maka tujuannya harus untuk kemuliaan Allah dan untuk pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Jangan sampai karunia yang Tuhan berikan kepada kita untuk kesombongan diri sendiri, saudara. Nah, kalau untuk kesombongan, berarti pertanyaannya apakah berkenan di mata Tuhan? Pasti jawabannya tidak. Bapak Ibu, mari kita lihat ya latar belakang ya sejarahnya ya. Kalau kita lihat talenta itu di dalam perjanjian lama, kalau saudara lihat itu ukuran berat Bapak Ibu. Satu talenta itu sama dengan 3.000 sikal. Nah, satu talenta 3.000 sikal sama dengan 34 kilogram. Nah, kalau mau diuangkan ya boleh emas 1 gram itu berapa, saudara, tapi ini 34 kilo, itu satu talenta. Nah, pelita emas di dalam kemah suci atau tabernakel terbuat dari satu talenta emas. 34 kilo ini beratnya, saudara. Nah, kemudian di dalam perjanjian baru, talenta itu sebenarnya apa, saudara? Uang yang sangat besar nilainya, yaitu berapa? 6.000 dinar. Boleh dilihat di Kamus Alkitab, ya, saudara boleh diklik ya, di download aplikasi Kamus Alkitab, Bapak Ibu boleh cari di sana. Jadi satu talenta sama dengan 6.000 dinar, uang yang sangat besar nilainya. Nah, untuk mendapatkan 1 dinar, Matius 20 ayat 2, orang harus bekerja 1 hari. Jadi 1 dinar itu upah orang bekerja selama 1 hari. Jadi kalau ingin mendapatkan 1 talenta, maka ia harus bekerja selama 6.000 hari. Benar ya? Nah, kalau dijadikan tahun, 6.000 hari dibagi 365 hari, ketemu 16,4 tahun. Ya. Nah, ingat, ada hamba yang berhutang berapa? 10.000 talenta.
saudara. Sehingga hamba itu memohon kepada Tuhan di Matius 18 ayat 24 sampai 27, ampuni, ya, nggak bisa lagi membayar, saudara. Tuannya sampai marah, kalau nggak bisa bayar, kamu akan masuk penjara, istri dan anakmu, keluargamu juga harus masuk penjara. Lalu hamba ini memohon supaya diampuni, dilunaskan, dibebaskan hutangnya karena nggak sanggup. Nah, saudara lihat, 10.000 talenta ini bisa didapat dari bekerja selama berapa, saudara? Ya tinggal kalikan 16,4 tahun kan? Berapa? Dia harus bekerja selama 164.000 tahun. Lah, kan tidak mungkin. Umur manusia itu berapa, saudara? Makanya Tuhan berkata, ya sudah, dibebaskan. Tapi celakanya ketika dia dibebaskan, ada hamba lain yang punya hutang sama dia sedikit, saudara. Ya, berapa tuh? 300 dinar kira-kira ya. Kalau saudara baca ayatnya itu. Ya, tidak diampuni, suruh bayar. Nah, akhirnya apa? Ada yang lain, ya, saudara, kemudian dilaporkan, ya, kemudian ditangkap, masukkan penjara. Nah, ini sebenarnya kan bicara soal pengampunan, di mana Tuhan sudah mengampuni, kita berhutang dosa yang tidak bisa ditebus, dibayar dengan apapun, kecuali oleh anugerah Tuhan, Tuhan mengampuni kita. Nah, kalau Tuhan sudah mengampuni kita yang tadi orang berdosa, maka kalau ada orang lain yang bersalah pada kita wajib mengampuni orang itu. Nah, itu yang kita lihat ya, Bapak Ibu. Nah, tadi ayat Matius 25 tentang talenta, diberi talenta yang berbeda-beda. Ada 8 talenta dibagi kepada 3 hamba. Hamba yang pertama 5 talenta, yang kedua 2 talenta, yang ketiga 1 talenta. Nah, ini kalau dijadikan umur, Bapak Ibu lihat, ini persis seperti umur manusia ya. Saudara, ada orang yang diberi umur 16,4 tahun, kemudian dia meninggal. Ya toh? Ada ya? Ada orang yang berumur 32 tahun dipanggil Tuhan. Nah, ini kurang lebih kira-kira. Lalu ada orang yang berumur 82 tahun dipanggil Tuhan. Ya, saudara ya. Ini kira-kira umur manusia lah kalau saya renung-renungkan. Nah, bukankah 521 talenta merupakan lamanya umur atau hidup manusia yang diberikan Tuhan untuk dikerjakan dan dipertanggungjawabkan di dunia ini? Amin, Bapak Ibu. Umur pendek, umur sedang, umur panjang, sama-sama Tuhan anugerahkan kepada kita untuk melakukan pekerjaan Tuhan dengan baik dan penuh tanggung jawab. Itu yang boleh kita lihat. Nah, kalau saudara mau jujur nih, sebenarnya umur 83 tahun itu sebenarnya kalau dijadikan hari, ya Bapak Ibu lihat ya, sama dengan berapa? 30.000 hari. Ya, saya percaya kita semua ingin umur panjang. Ya kan? Umur kalau bisa 80 tahun lebih lah. Itu ya saudara. Nah, kira-kira umur 83 tahun itu ya kira-kira 30.000 hari. Nah, coba sekarang umur kita berapa? Ada di antara kita yang umur 20 tahun, berarti sisa hidup kita masih 22.000 hari, 22.800 hari. Ada yang umur 30 tahun, berarti sisanya 19.000 hari, Bapak Ibu. Umur 40 tahun, sisanya 15.400 hari. Umur 50 tahun, seperti saya, saudara, berarti kalau Tuhan panggil umur 83 tahun, sisa hidup saya itu 11.800 hari. Kalau malam ini ada yang umur 60 tahun, enggak. sebentar Putri. Umur 20 sisanya berapa ya, Pak? Putri, nanti dikasih kesempatan bertanya ya. Nah, kalau umur sekarang 60 tahun, Bapak Ibu, sisanya 8.000 hari. Kalau ada yang umur 70 tahun, sisanya 4.500 hari. Kalau umur sekarang ada yang 80 tahun, berarti sisanya 800 hari, saudara. Nah, kalau sekarang ada yang umur 90 tahun, nggak masuk hitungan sini, saudara, gitu ya. Nah, ini rata-rata saja. Nah, Bapak Ibu, lihat. Ya ini bukan apa istilahnya pakem nanti sisa segitu. Ya, jangan sampai saudara nggak bisa tidur lalu mikirin ya. Kalau sekarang umur 60, aduh kurang 8.000 hari. Kalau sekarang umur 50 tahun, aduh kurang 11.800 hari. Jangan, saudara ya. Wes nggak usah dipikirin itu. Tapi paling tidak ada orang yang ngitung-ngitung begini, saudara. Satu lagi, ada hamba Tuhan itu ya, namanya Horatius Bonar. Nah, kalau mengacu Mazmur 90 ayat 10 ya tentang hidup manusia yang 70 tahun, 80 tahun itu ya Bapak Ibu. Coba lihat, dia ini ngitung-ngitung begini ya. Ternyata
Kalau katakanlah umur kita 70 tahun, waktu untuk tidur kita itu 23 tahun. Selama 70 tahun hidup. Waktu untuk bekerja 19 tahun. Waktu untuk hiburan, ya rekreasi jalan-jalan 9 tahun. Waktu untuk bepergian 6 tahun. Waktu untuk makan 6 tahun. Waduh, saudara. Waktu untuk berobat ketika sakit ya 4 tahun, 6 seminggu lah, ya gitu ya 2 minggu. Waktu untuk berdandan, nah ini yang perempuan ya, 2 tahun ternyata dari 70 tahun itu. Lalu waktu untuk berbakti, beribadah, berapa Bapak Ibu? Hanya 1 tahun. Aduh, sedikit sekali ya, saudara ya. Ya, saya nggak tahu kalau sudah tiap hari beribadah mungkin bisa nambah nggak 1 tahun. Lalu ada hamba Tuhan, ya ini ya Robert Louis Stevenson. Ya, umurnya pendek Bapak Ibu, ya kena kanker ya, hanya 44 tahun. Dia mengingatkan kita seperti ini ya. Aku hanya akan menjalani hidup di dunia ini hanya sekali saja. Oleh karena itu, setiap perbuatan baik atau pelayanan yang kita lakukan, yang bisa kita lakukan, biarlah itu saya lakukan sekarang ini. Karena saya tidak akan pernah menjalani hidup di dunia ini sekali lagi. Jadi artinya apa? Selagi ada kesempatan sekarang, Ibu, ayo kita lakukan. Ya, ayo kita kerjakan dengan penuh tanggung jawab. Nah, perumpamaan ini mengajarkan kerajaan surga dan bukan menjalankan atau membungakan uang. Jadi nanti jangan sampai ada yang bertanya, loh Pak, berarti membungakan uang boleh ya? Enggak, saudara-saudara. Ya, kita enggak bicara itu. Karena perumpamaan ini mengajarkan tentang kerajaan surga. Nah, prinsip kebenaran yang seperti apa? Ini yang Bapak Ibu kita renungkan ya, kita pelajari bersama-sama. Yang pertama, ternyata ya kita harus menyadari ya pelayanan yang berkenan di hadapan Tuhan atau kita pelayan yang berkenan di hadapan Tuhan ketika kita menyadari asal kesanggupan itu, kemampuan itu berasal dari Tuhan. Coba Matius 25 ayat 14 tadi mengatakan apa? Tuhan memberikan kesanggupan yang berbeda-beda. Atau Tuhan memberikan talenta itu 5, 2, 1 kepada hamba-hambanya sesuai dengan kemampuan ya yang dimiliki oleh hamba-hambanya. Jadi, saudara, kita bisa lihat Tuhan itu tahu kesanggupan, kemampuan, kapasitas kita. Makanya di profil WA saya itu kan saya tulis, pendidikanmu memengaruhi pelayananmu. Artinya apa, saudara? Pendidikanmu memengaruhi pelayananmu. Nah, ini secara umum ya. Artinya Tuhan itu akan memakai sesuai kapasitas yang kita miliki. Tuhan memakai Petrus, Tuhan memakai Paulus. Beda tuh Bapak Ibu. Ya kan? Petrus orang biasa yang tidak terpelajar kata Alkitab. Nelayan, orang sederhana. Ya, tapi belajar intensif 3,5 tahun bersama dengan Yesus. Beda dengan Paulus yang dikatakan apa? Ahli hukum, ahli politik, ahli teologi. Nah, itu Paulus. Saudara, dia belajar semuanya itu. Dan kita lihat pelayanan Tuhan atas dua hamba Tuhan. Ya, contoh ini berbeda. Nah, makanya kita nggak boleh iri dengan hamba Tuhan lain sebenarnya. Kenapa Tuhan pakai A? Aduh, luar biasa begitu ya. Luar kota, luar pulau, luar negeri. Saya dalam kota saja enggak, tapi ke desa-desa umpama. Ya bukan mengecilkan pelayanan di desa, tidak. Tapi artinya Tuhan benar-benar memberi kesanggupan itu sesuai dengan kapasitas. Ada yang diberi 5, diberi 2, diberi 1. Jadi jangan iri kepada yang lain. Karena kesanggupan itu berasal dari Allah. 2 Korintus 3 ayat 4 dan 5 mengatakan, demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Terjemahan baru edisi kedua, melalui Kristus. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah melalui Kristus. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Ya, Paulus mengatakan apa? Tidak. Kesanggupan kami adalah pekerjaan. Demikian juga malam hari ini, kalau kita sanggup melayani, kita harus berani berkata seperti Paulus, kesanggupan kami bukan berasal dari diri kami, tapi itu semua adalah pekerjaan Kristus. Lalu yang kedua, saudara, ternyata kesanggupan itu, kemampuan itu harus dikembangkan. Ya, tadi dikatakan talenta jangan disembunyikan seperti yang diberi 1 tadi sebelumnya. Dan
Semakin kita kerjakan, semakin kita kembangkan, semakin Tuhan tambahkan. Saudara, ya, dari yang kecil ya Bapak Ibu, lalu kita lakukan dengan serius, penuh tanggung jawab, nanti Tuhan akan lakukan, percayakan pelayanan yang lebih besar. Saudara, izinkan saya kesaksian ya. Waktu saya awal pelayanan, ya sebenarnya sudah jadi dosen sih ya. Tapi ketika masuk di dalam pelayanan, Bapak Ibu, tugas saya pelayanan apa? Makanya tadi di awal saya tanya, apakah ada perbedaan yang rohani dengan yang duniawi? Waktu itu pekerjaan saya sebagai pengerja adalah merantai sepeda motor. Coba STH. Kerjaannya apa? Ngerantai sepeda motor. Karena Surabaya banyak maling motor waktu itu dan sekarang ya, saudara. Jadi ibadah parkir di depan itu rantai 10 meter kali 2. Jadi sepeda motor itu dirantai rata gitu ya, saudara. Jadi yang pulang duluan nggak boleh, ya harus bersama-sama. Ya, ada yang pulang duluan, kalau posisi motornya di tengah gimana? Ya, dia cepet-cepet ya rantainya kita tarik. Nanti jerujinya akan putus. Waktu itu kan belum ada velg racing seperti sekarang, Bapak. Berapa tahun saya lakukan itu? 2 atau 3 tahun. Bayangkan saja. Kira-kira saudara mau nggak lulusan STH lalu pelayanannya apa? Kalau guru sekolah minggu oke, WL oke, singer oke, pemain musik apalagi. Wow, mungkin dicari Bapak Ibu. Tapi kalau ngerantai sepeda motor siapa mau? Oke, setelah itu ada salah satu pengurus atau jemaat saya lupa ngomong, itu Timotius jangan disuruh rantai sepeda motor. Masa dia sudah lama 3 tahun merantai sepeda motor terus. Nah, sejak itu saya stop merantai sepeda motor, Bapak. Nah, setelah itu saya dapat apa? Ditambahkan pelayanan lagi kan? Pelayanan apa? Akhirnya saya yang mengatur mahasiswa praktek weekend pelayanan, Bapak. Lalu saya dikasih tugas sama gembala. Timotius kamu yang atur pelayanan itu kepada mahasiswa weekend. Oke. Tugas yang saya berikan pada mahasiswa praktek apa, saudara-saudara? Ngerantai sepeda motor gantikan saya. Langsung mereka berkata, maaf Pak, itu bukan talenta saya. Saudara-saudara, itu bukan panggilan saya, itu bukan karunia saya. Karunia saya main musik, apa guru sekolah minggu, apa memimpin pujian, atau singer, bahkan khotbah. Nah, itu talenta saya. Bingung saya, saudara-saudara ya. Jadi nggak ada yang nanti sepeda motor. Luar biasa ya. Nah, saya bersyukur Tuhan bawa saya pelayanan dari yang kecil yang orang lain nggak mau lakukan. Sampai hari ini, saya bersyukur, saudara. Kalau saya disuruh merantai sepeda motor, tak rantai lagi, saudara-saudara ya. Ya, apa masalahnya? Nah, itu membutuhkan apa? Ya, kesiapan hati. Nah, saya berharap Bapak Ibu punya pengalaman pelayanan dari yang kecil, nanti boleh disampaikan. Nah, di sini banyak mahasiswa, yang weekend juga mungkin boleh saling berbagi nanti ya. Yang dipercayakan gembala masing-masing itu pelayanan yang seperti apa? Ya, mungkin yang perempuan di dapur, saudara, suruh masak melulu. Wah, tapi bersyukur ya masak kamu jadi enak karena sering latihan masak, saudara. Ya, macam-macam Bapak Ibu. Tapi intinya, apa yang Tuhan percayakan, apapun bentuknya, kita lakukan, kita kembangkan. Dan pada saatnya, pasti Tuhan akan mempercayakan pelayanan lebih lagi. Nah, Bapak Ibu, kalau belum melayani, ayo kita belajar melayani. Sudah melayani, mari kita kembangkan pelayanan itu. Karena terus terang pelayanan itu dimulai dengan hati yang siap, hati yang mau, hati yang rindu, hati yang bersedia untuk melayani. Ya, dengan kata lain apa? Modal dasar utamanya melayani Tuhan dan pekerjaannya adalah kerendahan hati. Kalau ini tidak ada, saya percaya belum mungkin dan belum bisa orang itu melayani Tuhan. Ya, Roma 14 ayat 18 mengatakan karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan kepada Allah dan dihormati oleh manusia. Jadi kapan orang menghormati kita, bahkan Tuhan mengatakan di Yohanes 13 itu ya, kapan Tuhan menghormati kita ketika kita ada di dalam pelayanan pekerjaannya. Di mana hambaku berada ketika melayani, maka dia akan dihormati oleh Bapakku yang di surga.
Lalu yang ketiga, yang terakhir, kalau sudah lihat di situ Tuhan mengadakan perhitungan di ayat yang ke-19 ya. Nah, kalau perkara yang kecil dikerjakan, maka Tuhan akan memberikan tanggung jawab yang besar. Tuhan tidak bertanya tadi, engkau mendapat berapa laba. Ingat ya, ketika hari perhitungan itu tiba, hamba-hambanya memberikan laporan. Tuhan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Sekarang aku beroleh laba 5 talenta. Lalu hamba yang kedua, Tuhan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Aku sekarang memperoleh laba 2 talenta. Nah, pertanyaannya, Tuhan nggak tanya. Betul nggak, saudara? Tuhan nggak bertanya itu. Nah, jadi 2 hamba yang 5 dan 2 talenta itu nggak ditanya menjawab, ya, saudara. Diberi 5 dapat 5, diberi 2 dapat 2. Tuhan nggak tanya. Tetapi apa yang dikatakan Tuhan? Ya, jawaban Tuhan apa? Tapi Tuhan berkata, baik atau bagus sekali perbuatanmu itu, hei, apa saudara? Hambaku yang baik dan setia. Hambaku yang baik dan setia. Dalam hal apa? Di situ karena mengerjakan, ya, melakukan apa yang dipercayakan. Kemudian tuannya menjawab lagi, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Nah, saudara, coba yang 1 talenta dari firman Tuhan mengatakan apa, saudara? Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Lalu dia berkata, Pak, ini terimalah kepunyaan Tuhan. Wah, saudara-saudara. Lalu apa yang dijawab oleh Tuhan itu tadi? Reaksi hamba yang menerima 1 talenta. Menuduh Tuhan sebagai manusia yang kejam, yang jahat. Lalu takut dan menyembunyikan 1 talenta yang dipercayakan. Lalu berkata tadi apa? Ini, terimalah kepunyaan Tuhan. Nah, saudara, akhirnya Tuhan berkata apa? Kamu hamba yang jahat dan malas. Kamu hamba yang jahat dan malas. Waduh, saudara, ini kan gak enak ya kalau kita mendengar kita dikatakan sebagai hamba yang jahat dan malas, kan kita juga merasa gak enak. Ambillah talenta yang dimilikinya dan berikanlah kepada orang lain. Campakkanlah hamba yang menerima 1 talenta itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Ya, di situ ayat 30 jelasnya penderitaan kekal. Nah, Bapak Ibu, apa yang kita boleh simpulkan pada malam hari ini? Tuhan pasti memberikan kemampuan minimal 1 talenta. Kalau kita merasa kecil 1, lalu kita sembunyikan, kita nggak ngapa-ngapain, nggak buat apa-apa, ya kita seperti hamba yang terima 1 talenta tadi, saudara. Tapi kalau kita menyadari itu sepertinya hanya 1 yang Tuhan percayakan, tapi aku mau melakukan, aku mau mengembangkan, pasti Tuhan berkenan atas pelayanan kita. Lalu yang kedua, saudara, kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita harus kita kembangkan, ya, upgrade, ya, terus belajar, ya, terus, ya, saudara. Dan yang ketiga, yang terakhir, ada pertanggungjawaban di hadapan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, biarlah kita mau menjadi pelayan Tuhan dan pelayanan kita berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati. Saya serahkan pada Pak Deki untuk memimpin diskusi, ya, dan seterusnya. Ya, mari Bapak Ibu kalau mungkin ada pertanyaan. Ya, atau Bang ada tambahan dulu, Pak? Silakan. Ayo Bapak Ibu. Pak, saya mau tanya, Pak. Putri, Pak. Silakan Ya, Ibu. Yang Bapak Timotius sampaikan tadi yang tentang pelajaran 5 talenta, 2 talenta itu loh, Pak. Yang ada
Kalau yang umur 21 tahun itu sisanya berapa ya, Pak? Yang umurnya 21 tahun gitu loh, Pak. Itu sisanya berapa tahun? Oke, ya nanti slide-nya saya berikan ya. Putri, kamu jangan kepikir itu. Ya, nanti jangan-jangan nggak bisa tidur lagi. Umurnya sekarang lagi 20 tahun, lalu sisanya berapa tadi, saudara? 22.800 hari. Nah, jangan, nanti dihitung mundur lagi, saudara-saudara ya. Nah, ini kurang lebihnya kalau seandainya Tuhan panggil kita umur 83 tahun. Gitu, Putri. Halo? Ya, silakan Pak Dewi. Iya Pak. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain yang ingin bertanya, silahkan. Masih ada waktu yang panjang. Ya, kalau ada saya, kalau belum ada yang berbicara, saya ingin mungkin bisa kasih semacam sharing aja. Ya, dari konteks firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Bapak Timotius, ini sebuah materi yang sangat-sangat luar biasa. Dan saya ingin katakan kepada kita bahwa kebanyakan kita berpikir bahwa kalau di surga nanti itu kerjaan kita hanya pasti akan bernyanyi dan berdoa dan seterusnya. Di dalam konteks ini sebenarnya bukan hanya itu Bapak Ibu, itu hanya salah satu. Jadi kalau di surga kita hanya bernyanyi, memuji Tuhan, itu uh, pemahaman yang masih sempit. Tapi di dalam ayat-ayat yang kita baca tadi, ada orang yang diberikan talenta 5, ada satu orang yang dipercayakan talenta 2, lalu ada satu orang yang dipercayakan lagi 1 talenta. Nah, dari 2 orang yang dipercayakan 5 talenta dan 2 talenta itu, mereka kembangkan kemudian waktu tuanya itu datang, mereka masing-masing melaporkan hasil atau pelipat gandaan yang mereka berhasil melipat gandakan itu. Dan ketika mereka melaporkan hasilnya itu, tuannya berkata begini, baik sekali perbuatanmu, masuklah dan turutlah berbahagia bersama dengan aku. Nah, yang saya mau katakan begini Bapak Ibu, kedua orang yang berhasil mengembangkan talenta yang Tuhan dipercayakan tuannya kepada mereka itu, artinya ketika tuannya itu datang dan berkata, masuklah dan berbahagialah bersama aku, dan kamu akan kupercayakan hal yang lebih besar lagi. Jadi di sini kita bisa dapat satu pelajaran bahwa di surga itu ternyata banyak pekerjaan yang lebih besar yang Tuhan akan percayakan kepada kita. Nah, karena itu apa namanya? Kalau kita yang suka bekerja, maka jangan khawatir, di surga pasti banyak pekerjaan. Dari teks ini yang bisa kita dapatkan. Nah, tapi dari satu orang yang tadi hanya dapat 1 talenta, kemudian karena dia malas dan lain sebagainya, dia tidak mengembangkan talenta itu. Nah, sebenarnya bukan hanya saja dia malas untuk mengembangkan talenta itu. Karena kita harus tahu konteks pada masa itu bahwa sebenarnya orang-orang pada konteks abad pertama, kalau mereka mau mencari kehidupan mereka, misalnya mau mencari uang, mereka hanya bisa menjual lembu, sapi, dan lain-lain. Nah, itu pun nilai uang yang mereka peroleh itu tidak sebanding dengan talenta yang
diperoleh di teks ini. Nah, karena itu untuk mengembangkan satu talenta saja, orang ini berpikir, aduh karena situasi hidup yang sulit, saya tidak mampu untuk kembangkan ini, lebih baik saya kubur dalam-dalam di bawah tanah, toh nanti Tuanku datang, dia minta, saya kembalikan saja. Jadi saya tidak perlu kembangkan. Nah, itu yang menjadi sebuah kesulitan pada waktu itu untuk dia mengembangkan talenta yang dipercayakan kepada dia. Jadi dia mikir saya sudah susah, apalagi mau bertindak untuk kembangkan apa yang Tuhan percayakan kepada dia atau Tuhan yang percayakan kepada dia. Jadi di satu sisi ada problem yang dia hadapi, ada masalah yang dia alami untuk kembangkan apa yang dipercayakan oleh tuannya itu. Jadi demikian yang bisa saya tambahkan, Bapak Ibu. Silakan bagi yang lain yang ingin sharing atau mungkin bertanya, waktu dan kesempatan saya berikan. Pak, saya mau nanya, Pak. Pak, saya mau nanya bisa? Silakan, Pak. Pertanyaannya kan gini, tunggu dulu. Kan gini, masalah talenta kan yang diberi Tuhan, yang diberikan kepada kita ada yang 5, ada yang 2, ada yang 1. Dan yang 5 itu kan kembali lagi dengan laba 5. Dan yang 2 dapat lagi laba 2. Berarti mereka itu kalau secara rohani pelayanannya kan berkembang, berarti berbuah. Kan seperti itu. Sedangkan di Lukas 3 ayat 9, kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Kan sama seperti ini juga. Jadi kalau kita pelayanan, saat kita tidak berbuah, kita akan ditebang dan kita akan dibuang dalam api. Jadi kalau kita misalnya pelayanan, setelah kita berbuah, kadang banyak orang itu setelah berbuah mereka sudah merasa bangga, merasa sudah wow gitu. Tapi kalau kita tidak akan berbuah lagi, kita akan dipotong. Apa Pak perbedaannya dengan talenta tadi itu? Terima kasih. Silakan Bapak Tim. Ya, intinya talenta tadi kan dikembangkan ya, saudara. Nah, boleh diambil aplikasi dalam hal apa? Berbuah. Nah, berbuah pun ditanya buah apa kan? Kalau Matius pasal 3 itu buah apa sebenarnya yang harus dihasilkan? Kalau ini jemaat atau orang yang berdosa percaya Yesus, ya, jadi pengikut Kristus, nah apalagi yang sudah melayani Tuhan. Ini yang tidak boleh tidak harus dihasilkan. Buah apa itu? Sampai Yohanes Pembaptis itu negur yang marah di situ kepada orang Farisi, ya, dan banyak orang Saduki di situ ya, minta dibaptis. Tapi Yohanes Pembaptis marah dan berkata, "Hai kamu keturunan ular beludak. Siapa yang mengatakan kamu akan dapat apa? Tidak dapat murka Allah. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan." Nah, jadi nomor 1 buah yang dihasilkan itu pertobatan, perubahan hidup, saudara. Nah, ini yang harus diingat. Jadi orang Kristen yang biasa saja sejak percaya Yesus harus berubah, apalagi sudah melayani Tuhan, pasti hidup dalam perubahan, pertobatan setiap hari. Nah, bisa berubah, bisa bertobat, itu kalau apa? Sudah menjadi manusia baru ya, pertemuan pertama. Bisa menjadi manusia baru kalau sudah lahir baru. Nah, itu terus-menerus. Sampai Yesus pun juga mengatakan kepada murid-muridnya, kalau kamu tidak bertobat sama seperti anak-anak kecil ini, kamu tidak layak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Apa arti bertobat di situ? Berubah, saudara. Ya, terus-menerus. Ya, ini ya, jadi menghidupi kebenaran Kristus, saudara, mengikuti keinginan roh. Nah, kadang dagingnya berontak. Nah, tinggal pertanyaannya, menang apa kalah terhadap kedagingan kita itu. Ya, saudara. Seperti malam hari inilah contoh yang sederhana. Ya, kita ikut kelas, pulang kerja capek. Waduh, ikut kelas lagi. Ini contoh saja ya.
ah enak tidur, ya enak istirahat Pak, enak santai. Nah, daging kita kan ngomongnya begitu. Tapi Ada. itu berperang ya di dalam hidup kita. Dan kita ketika sudah tahu itu waktunya kelas atau ibadah, doa malam atau apa yang melalui Zoom online, mau nggak mau kita harus. Nah, kita menang di situ. Ya, jadi Pak Rohim berbuah dalam hal apa? Pertobatan, buah pertobatan. Yang kedua buah apa? Pemahaman firman. Nah, kita sudah lama menjadi orang Kristen, ya mau nggak mau pemahaman firman kita harus bertambah kan? Menurut 2 Petrus itu pertumbuhan iman itu ketika kita semakin mengenal Tuhan, saudara. Bertumbuh dalam kasih karunia dan bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 7. Justru karena itu, saudara-saudara, engkau harus menambahkan kepada imanmu kebajikan. Kebajikan pengetahuan. Pengetahuan penguasaan diri. Penguasaan diri ketekunan. Ketekunan kesalehan. Kesalehan akan kasih. Kasih akan semua orang. Harus ditambah-tambahkan. Nah, itu bicara soal pertumbuhan. Tuhan yang melahirkan kita, saudara, anugerah Tuhan yang melahirkan baru kita, tapi untuk pertumbuhan iman, saya dan saudara yang mengusahakan. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang suka air susu, yang murni dan rohani, supaya di dalamnya kamu bertumbuh. Nah, berbuah dalam pemahaman firman. Ya, seperti bayi, bukan Kristen bayi, bukan. Ya, Tuhan memberikan analogi di situ seperti bayi yang lapar dan haus akan susu, ya kan? Supaya bisa bertumbuh. Nah, sama. Kalau kita punya gairah terhadap firman, belajar firman, pasti kita bertumbuh. Lalu berbuah dalam hal apa? Buah roh. Ya, buah roh itu sebenarnya kan kasih, sukacita, dan sejahtera. Itu kan sifat dari Kristus ya, karakter Kristus sebenarnya. Nah, kita akan dipanggil untuk menjadi seperti Yesus. Ya, dalam hal apa? Hidupnya, perkataannya, karakternya. Nah, kita harus seperti itu. Rohim dan juga teman-teman yang lainnya. Oke, sampai di sini apa yang saya jelaskan. Mungkin Pak Bapak mau menambahkan atau yang lain, Bapak Ibu silakan. Iya, eh, kalau saya hanya memikirkan prinsipnya itu tersambung gitu ya, terrelasi dengan Kristus itu poinnya sih sebenarnya. Nah, banyak orang melakukan tindakan-tindakan yang dia pikir ini yang terbaik dan ini yang berbuah dan lain sebagainya itu. Yang seperti tadi dari awal dijelaskan tentang ayat-ayat yang entah kamu makan, entah kamu minum itu kan Mbak Tim ya. Jadi sebenarnya poin sekecil apapun relasinya dengan Kristus apa yang dipahami gitu. Ya sehingga buahnya itu juga buah yang memang berkenan. Jadi, nah sebab kalau mau dikatakan di luar Kristus kamu sebenarnya tidak tidak bisa berbuat apa-apa. Artinya kelihatannya memang melakukan sesuatu, tapi sebenarnya itu poinnya di hadapan Tuhan nggak ada itu. Makanya waktu orang mengatakan aku melakukan mujizat demi namamu, aku mengusir setan demi namamu, nah itu juga sia-sia. Nah mungkin itu tambahan dari saya. Silakan Pak Degi. Mari Bapak Ibu yang lain kalau ada pertanyaan, Saya Pak, silakan Bu. saya ini mau tanya begini, berbicara soal talenta ya. Talenta ini kalau kalau saya ya pengertian saya dulu ya, talenta itu kayak semacam eh, ikut paduan suara, terus menginjil, baca firman. Pokoknya pekerjaan di bidang Tuhan kita tidak boleh berhenti. Tapi ternyata saya pernah mendengarkan satu khotbah, talenta itu juga semacam kayak kita ini pekerjaannya, kita talentanya di semacam bagaimana, kayak menjadi hakim, menjadi polisi, dan lain-lain. Profesi yang di luar gereja ya. Itu katanya juga talenta, apa benar ya semacam itu? Karena eh, kalau kita katanya sih, kalau kita ini punya talenta di sana. Sedangkan kalau profesi itu kan bisa dicapai ya, meskipun
meskipun kita ini nggak nggak tujuannya jadi polisi, Mama, tapi kan bisa belajar. Tapi katanya itu semacam talenta juga. Jadi talenta di dalam pekerjaannya kita ini kita harus kembangkan sesuai dengan Kristus. Sedangkan kalau pikiran saya, loh, kalau menjadi polisi, hakim, ataupun penjahit, ataupun tukang masak, itu kan bukan talenta, saya pikir gitu. Nah, sedangkan kalau saya ini, ya suara saya ya pas-pasan, saya ikut paduan suara. Saya soalnya, oh saya mungkin dikasih talenta suara ya, jadi harus saya kembangkan di paduan suara. Jadi pengertian talenta ini sebenarnya itu, talenta itu apa sih, Pak? Kalau dengernya itu loh, saya ini pengen tahu yang jelas itu talenta itu seperti apa. Kalau mau dikembangkan, dikembangkan seperti apa gitu di dalam pelayanan. Terima kasih. Mari Bapak Tim atau Bapak Bambang yang menjawab. Ya, oke, saya dulu ya. Tadi Bu Emi terlambat. Ya, saya terlambat, ada Oh, keperluan. iya, iya. Sudah dijelaskan di awal. Oke, nggak apa-apa. Nanti bisa lihat YouTube-nya. Terima kasih yang join ada 40 akun ya total Bapak Ibu. Oke, jadi bakat. Jadi talenta itu sebenarnya bakat. Kalau terjemahan lain itu bakat. Ya, bakat. Jadi ini di dalam Tuhan apa belum orang itu punya bakat, ya kan? Punya bakat. Nah, apa saja bakatnya ya yang seperti Bu Emi tadi bilang ya. Memang istilahnya panggilannya ya advokat ya atau apa macam-macam toh Bapak Ibu. Akhirnya dia istilahnya menjalani bidang itu. Ya boleh dikatakan talenta, boleh, ya bakat. Nah, kalau seandainya orang itu akhirnya percaya Yesus, akhirnya dia dapat karunia dan yang dia sudah lakukan itu istilahnya apa ya? Dipertajam lebih lebih apa? Ya, istilahnya lebih mantap lagi. Nah, tahunya dari mana? Nah, ini yang penting ya. Tahunya dari mana kalau bakatku A, B, C, D. Sederhana. Dicoba. Dicoba. Saya sampai hari ini jadi guru. Saya dulu juga nggak pernah kepikir jadi guru. Ya, saudara ya. Tapi sejak pemuda, itu gembala sidang saya sudah memberi kesempatan untuk ngajar sekolah minggu. Saudara tahu awal mengajar itu ya. Saya hanya ngomong 2 menit, berhenti, langsung amin, saudara. Ya, anak-anak lari ke sana kemari. Gitu ya. Wah, langsung saya berkata kepada Bapak Gembala saya, aku tidak mau ngajar sekolah minggu. Oh, jangan. Kan masih pertama, nggak apa-apa. Nah, digitu kan saudara-saudara. Dan akhirnya terus dilatih sebulan sekali, sebulan 2 kali. Habis itu terakhir sebelum masuk sekolah kita tuh lulus SMA, tiap minggu. Ya, terus main gitar juga, main musik. Pertama ya nggak bisa saya. Mau. Ya itu ketika ditawarin mau. Ya udah mau. Oke, ayo ajarin. Saudara. Pertama 3 kunci. D, G, A. D, G, A. Wes 3 kunci pokoknya. Saudara. Ya, ya terus. Ya terakhir-terakhir ini aja kan jarang main Bapak Ibu ya, tapi doa malam main lagi ya. Saya sudah lupa-lupa, akhirnya ingat lagi. Nah, jadi dicoba ya, Bu Emi. Bisa jadi lebih dari satu, iya. Ya, teman-teman yang lain juga ya. Mau musik, mau apa, ngajar sekolah minggu, ya sudah. Prakteknya kalau nggak ada muridnya ya ngajar di hadapan kaca. Mau jadi pengkhotbah besar Pak, oke, nggak ada jemaatnya yang dikhotbahi. Khotbah di hadapan kaca, khotbah sama dirinya sendiri, direkam pakai video, masukkan YouTube loh kan nanti banyak yang dengar saudara. Ya, nah itu termasuk boleh dikatakan talenta atau bakat atau mungkin juga karunia akhirnya. Tapi intinya tetap dikembangkan ya, dikerjakan, dilakukan. Ya, makanya konteks kita ini kan kelas aktif melayani, ya kan? Yang belum melayani pengen tahu, oke, ini apa? Manual booknya istilahnya ya, toolsnya mau melayani itu bagaimana? Terus yang sudah melayani, kita lebih tahu lagi prinsip-prinsip kebenaran dalam melayani, lalu kita melayani lebih baik lagi. Nah, ini tujuannya kelas Selasa ini, Bapak Ibu. Ya, gitu Bu Emi. Jadi saya senang Canva kemarin sudah dipraktekkan. Nah,
sampai ada yang bertanya, Bu Emi itu siapa? Wah, itu luar biasa. Saya ngomong gitu aja ya, saudara. Saya aja nggak ngerti, kanvas segala macam ya kan. Tapi saudara Bu Emi sampaikan, saudara ikut praktek ya, saudara. Nah, dikembangkan untuk kesaksian melayani Tuhan. Sekarang melayani Tuhan banyak bidang. Sarana apapun bisa kita pakai untuk melayani Dia. Ya, oke, itu Bu Emi. Mungkin Pak Ambang atau siapapun boleh menambahkan, silakan Bapak Ibu. Makasih, Pak. Selamat malam Bapak Ibu. Saya mau tanya Pak, Iya, iya. yang saya alami dan saya di apa ya, mungkin yang kadang-kadang orang sering menyampaikan istilah sekuler, dan kadang-kadang kalau saya merasakan perbedaan antara waktu saya kerja di yang apa namanya, bukan di apa ya, boleh mau membedakannya. Jadi kalau dulu saya bekerja di dunia sekuler, kalau boleh dibilang seperti itu. Terus sudah hampir 7 tahun ini saya fokus melayani di sekolah, yang mana sekolah itu adalah sekolah Kristen. Dan kalau sebelumnya enggak ada unsur rohani-rohaninya lah seperti itu. Nah, seringkali kadang-kadang kita apakah boleh ya Pak, saya membedakan antara pekerjaan dan pelayanan. Dan kalau yang saya alami sendiri di tempat saya melayani dan juga sekaligus pekerjaan saya itu kadang-kadang itu hal yang rohani jadi apa ya, kayak diselimur-selimurkan, kayak jadi seperti seolah-olah hal yang duniawi, dan yang hal yang duniawi jadi yang dirohani-rohanikan begitu. Misalnya contohnya seperti ini, kayak kalau saya pribadi kan kadang BK konselor di sekolah itu jadi kayak tempat sampahnya ya, jadi tempat curhatnya dari orang-orang, dari guru-guru, dari teman-teman staff dan lain-lain. Nah, kadang-kadang mereka tuh sharing dan akhirnya ada muncul unek-unek itu kayak yang, wah ini harusnya kan kalau melayani itu kan harusnya gini gini gini, tapi kok pimpinannya gini 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 dan lain sebagainya. Terus jadi uh, kayak mereka tuh merasa bahwa me, ada momen-momen tertentu di mana mereka menganggap bahwa uh, mereka seolah-olah seperti dituntut untuk me, apa ya, merohanikan sesuatu, jadi supaya menutupi uh, bukan menutupi, jadi intinya gimana ya, saya agak sulit menyampaikannya. Kadang-kadang itu ada momen kalau misalnya diberi teguran kayak gitu kan, diberi masukan, kadang-kadang bisa diterima, ada yang bisa diterima, ada yang tidak bisa diterima. Nah, kadang-kadang itu jadi ya berasumsi dan beranggapan bahwa oh loh ini kan pelayanan kok gitu. Nah, jadi kadang-kadang ada hal-hal yang seperti itu. Dan kadang-kadang kalau misalnya saya mengaplikasikannya di pelayanan itu kadang-kadang Senin sampai Sabtu bekerja, Minggu waktunya pelayanan. Jadi ada kayak membedakan seperti itu. Apakah itu boleh? Dan misalnya kalau cenderung, kalau misalnya itu sesuatu yang dianggap pekerjaan, berarti di, dianggap sebagai oh harus ada profesionalitas dan lain sebagainya. Tapi kalau di pelayanan, satu di gereja atau dimanapun itu kayak yang tingkat toleransinya lebih tinggi lah daripada yang di pekerjaan. Seringkali kadang muncul seperti itu. Nah, bagaimana kita bisa menyikapi hal-hal yang seperti ini ya Pak dalam pelayanan? Kadang-kadang ya ketemu ada orang-orang yang seperti itu, yang apa namanya, karena menganggap oh ini pelayanan jadinya dianggap oh ya harus toleransi tinggi lah, ya nggak apa-apa lah, bolehlah beginilah, kayak Pak dibilang bolehlah terlambat, ya kan dasarnya itu adalah ya ini kan kerelaan kita untuk mau menolong, melayani
Kan ada yang menganggap, oh saya itu volunteer, ya kamu mau nuntut saya ya gimana? Nah kayak gitu loh Pak, kasarannya. Nah, eh, ada yang seperti itu, tapi banyak yang tidak seperti itu. Tapi bagaimana kita itu eh, menyikapi yang seperti ini? Kadang-kadang ya itu karena merasa bahwa kalau pelayanan gereja atau di tempat-tempat tertentu itu istilah melayani itu ya harus tingkat toleransinya lebih tinggi. Bahkan kayak profesionalismenya itu ya dikurangi lah seperti itu. Itu gimana ya Pak? Apakah suara saya putus-putus? Iya, iya. Oke, langsung Pak Deki ya. Ya, silakan Bapak. Oke, ya, ya. Sebentar, saya ada file ini Bapak Ibu. Tentang Matius 20 ya. Yang tadi ayat 1 itu bunyinya, adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Nah, seringkali kan memang berpikir eh, kerajaan surga itu rohani, lalu bekerja di kebun anggur itu rohana ya, atau duniawi atau jasmani. Nah, pertanyaannya, boleh nggak seperti yang disampaikan Saudara Gracia tadi ya, kita bedakan. Nah, di penjelasan awal tadi saya sudah menyampaikan tidak ada perbedaan ya, Bapak Ibu ya, kan sama ya, Saudara. Ya, tidak ada perbedaan. Nah, masalahnya itu ternyata ada sejarahnya, Bapak Ibu, yang membuat berbeda. Ini ya, Eusebius dari Kaisaria, seorang bishop. Nah, ini yang membedakan. Tahun 260 sampai 340 Masehi ya. Nah, ini gara-gara ini. Jadi pola pikir itu akhirnya dipengaruhi ini sebenarnya. Ya, jadi dia menjelaskan ada dua gaya hidup, yaitu gaya hidup yang sempurna, hamba Tuhan. Nah, kalau sudah masuk pelayanan pekerjaan Tuhan, jadi hamba Tuhan, zaman dulu ya, Bapak Ibu, waktu saya sekolah teologi atau sebelumnya, kalau ada anak muda yang mau masuk sekolah Alkitab atau sekolah teologi, wah itu dihargai luar biasa. Ya, tapi coba sekarang, jangan masuk sekolah teologi mau jadi apa kan gitu saudara-saudara. Tapi zaman dulu itu dihargai luar biasa. Bahkan nggak ada sponsor, berlomba-lomba orang kasih beasiswa, kasih sponsor. Tapi sekarang cari sponsor setengah mati saudara. Karena orang melihat jadi hamba Tuhan itu jadi apa besok? Padahal saudara itu mulia sebenarnya, makanya itu bergeser. Ya, terus gaya hidup yang diizinkan. Jadi ketika bekerja, ya profesi apa, nah itu gaya hidup yang diizinkan. Nah ini Bapak Eusebius ya, saudara. Nah, kita lihat tadi sudah saya sebutkan ayat-ayatnya, ya. Tadi Pak Ambang juga sudah menambahkan, kalau itu untuk kemuliaan Tuhan, coba lihat, makan minum itu rohani apa rohana makan minum itu, ya kan? Jasmani toh, saudara. Terus melakukan sesuatu yang lain, apa saja itu? Ya kita lakukan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Ya, jadi istilahnya apakah ada perbedaan rohani dengan yang duniawi? Jawabannya tidak. Tadi ayat 1 sama. Ya, bahkan Kolose tadi sudah saya bacakan, kita perbuat segenap hati sama seperti untuk Tuhan, walaupun kita melakukannya untuk manusia. Kalau kita karyawan, kita melakukan untuk bos kita, betul ya, saudara? Murid untuk atau mahasiswa untuk dosennya, karena itu perintah tugas dari dosennya. Tapi sebenarnya kita harus berpikir kita melakukan itu untuk Tuhan. Nah, kalau untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan, beranikah sembarangan? Saya pikir tidak, saudara. Nah, tadi ya, saudara. Nah, jadi gara-gara Bapak Gereja Eusebius itu, ya, membedakan ya, saudara. Tapi sekarang ternyata di abad pertengahan Martin Luther tadi muncul ya, saudara, kan nggak ada perbedaan. Itu, Gracia. Nah, jadi melakukan apapun kita nggak boleh memilah-milah.
apalagi pelayanan toleransinya tinggi. Enggak, justru enggak sebenarnya. Kalau di kantor saja kita nggak boleh telat, harusnya di pelayanan lebih nggak boleh telat sebenarnya. Nah, ini bicara etos kerja, ya. Sama seperti perumpamaan Matius 20 itu, yang masuk jam berapa? Pagi-pagi jam 9, jam 12, jam 3 sore sampai jam 5 sore. Jam 6 berakhir, hanya bekerja 1 jam. Kenapa dipanggil duluan? Ya, saudara. Ya, bisa jadi ini tafsiran saya, Boy. Yang masuk pagi-pagi itu memang masuknya pagi tapi banyak makannya, banyak tidurnya dibanding kerjanya. Iya kan? Tapi yang hanya 1 jam, dia sadar waktunya sudah sangat singkat, makan pun nggak sempat, istirahat pun nggak sempat, dia kumpulin buah anggur sebanyak-banyaknya, dan ada menara pengawas yang mengawasi, saudara-saudara, kalau sekarang CCTV gitu ya, dan lapor kepada tuan, sehingga tuannya mengatakan pada mandornya, panggil yang masuk terakhir. Dia diberi 1 dinar, padahal tidak ada kesepakatan upah 1 dinar. Apa yang pantas juga tidak. Nggak ada kesepakatan upah. Ngapain kau menganggur saja sepanjang hari? Tidak ada yang mengupah kami. Ya sudah, pergi ke kebun anggurku. Nah, artinya apa? Ketika seseorang melakukan yang terbaik, saudara, walaupun tidak ada orang yang melihatnya, tapi Tuhan melihat, ya, Tuhan nggak tutup mata kan ternyata. Dipanggil duluan. Nah, ini bicara apa? Kualitas toh, Bapak Ibu. Kalau dari segi waktu mengumpulkan banyak buah anggur, itu yang mana? Pasti yang waktunya lama kan. Tapi ini hanya 1 jam, ya saudara, dipanggil duluan. Nah, berarti ini kan bicara kualitas, mutu dari pekerjaan atau pelayanan itu. Nah, jadi intinya dimanapun Tuhan tempatkan, pekerjaan apapun, pelayanan apapun, ya saudara, kita lakukan yang terbaik. Kita kembangkan, ya lebih lagi saudara. Pasti ada sepasang mata yang tidak pernah menutup mata kita. Ya, itu guys ya. Mungkin yang lain, ya silakan Ya, Pak. Bapak Ibu. Ya, Semoga silakan terjawab. Pak Diki. Mari Bapak Ibu yang lain, saya percaya masih banyak pertanyaan. Silahkan diungkapkan. Ya, selamat malam Pak Malam Tim, Pak Pak Saleh. Bambang, dan teman-teman semua. Maaf saya ini karena di kamar hotel ya kelihatannya ada, bukan di rumah. Jadi yang dikatakan tadi ada perbedaan. Saya rasa ada perbedaan. Seperti karena ada 2 macam. Dalam gereja kita memperlakukan karyawan sama di kantor, mestinya ada sedikit perbedaan. Kalau kantor, pokoknya tidak memberikan kontribusi, mengganggu ya, sudah pasti dipecat. Karena kantor memperhitungkan gaji dengan apa yang dihasilkan. Tapi dalam hal ini ada 2. Kalau masalah kedisiplinan, yang dikatakan tadi harusnya sama. Tapi kalau kita bicara kompetensi, agak berbeda. Kita sudah terlanjur, ya, sebab kita kan macam-macam. Yang layan itu punya kompetensi macam-macam. Atau kita ngerikut orang, dalam gereja, orangnya masuknya rajin, ini rajin. Tapi kualitas kerjanya kurang bagus. Nah, itu tidak segampang di kantor. Kalau di kantor, ya sudah tidak ada kompromi. Ini tidak bisa diselesaikan, hasil kerjanya jelek, ya pasti dikeluarkan. Tapi kalau di gereja, ya kewajiban teman-teman yang lain bagaimana terus membimbing mereka. Nah, segampang itu untuk dikeluarkan menurut saya. Tapi kalau dalam kedisiplinan ini apa saya setuju harusnya dituntut sama. Tapi kembali lagi sebetulnya
pada intinya kalau ingin mendapatkan kerja, ingin mendapatkan pelayan-pelayan Tuhan, ya memang harus didalami sejauh mana keinginan yang bersangkutan melayani. Apa sebabnya mereka mau melayani? Itu satu hal yang sangat mendasar. Kalau Pak Tim tadi nyinggung kemuliaan Tuhan itu, kalau betul itunya dipakai, saya rasa tidak ada cerita. Tapi itu masih, saya nganggap masih itu terlalu tinggi lah itu. Kata-kata kemuliaan Tuhan itu masih diawang-awang lah. Kalau itu dipakai betul-betul, ya semua tidak ada pertanyaan. Tapi permasalahannya, dilemanya di situ. Tinggal para sapunya dapat berkat, apapun berkat yang diterima, sehingga dia sekarang mau membagikan berkatnya dalam bentuk pelayanan. Tapi kalau dikatakan itu dicuplik kemuliaan Tuhan, di sini berpedoman itu betul-betul, ya tidak akan terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Kita kan realitasnya aja fakta ya, belum sampai ke sana. Kalau sana itu sudah titik kesempurnaan, Pak. Itu sudah, ya ada lah, tapi masih sangat jarang. Ya, jadi kembali lagi ada dua perbedaan menurut saya dari segi toleransi. Satu mengenai kompetensi, satunya mengenai kedisiplinan. Ini aja sharing saya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Syarif. Silakan Bapak Ibu, kalau ada yang mau berbagi, bertanya. Mari Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan silakan disampaikan atau ada sharing. Ya, mari Bapak Ibu. Mungkin ada sedikit saya tambahkan, tadi Pak Tim ada nyinggung ya Pak Tim ya. Kalau dulu ingin sekolah pendeta, waduh disupport, sekarang enggak. Karena sekarang dulu sekolah pendeta betul-betul orang-orang saya respect Pak. Kalau sekarang sekolah pendeta, wah dia mau cari bisnis Pak. Nggak perlu dikasih beasiswa. Ya mungkin Pak, mungkin. Tapi yang Ya serius sudah ya bukan ada, rahasia Pak. umum sekarang. Ya, no? Iya. Mungkin ya. Terima kasih. Ya, Pak. Ya, mari yang lain, Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya, ada atau mau menyampaikan sesuatu.
Ya, Sarifah? Waktu kita masih kurang Kalau lebih. itu kan Pak, pelayanan kan sesuai talentanya. Nah, kalau saya ini kan nggak pinter ngomong, Pak. Jadi kalau ketemu orang itu kadang saya tuh bingung, saya itu mau ngomong apa, ya kan? Kalau nggak ditanya duluan, saya itu bingung mau bahas apa, gitu loh, Pak. Terus ini kan saya sekolah lagi, sampai teman-teman saya itu kan tahu saya ini kan kalau nggak sama yang teman dekat itu saya jarang gitu Pak ngomong atau apa. Sampai saya ditanyain kamu sekolah apa? Saya ambil teologi. Kan itu kok absurd nemen sih yang mau pilih-pilih itu sampai dibilang kayak gitu. Nah, tapi kan namanya pingin belajar kan ya nggak apa-apa ya Pak. Cuman ya itu Pak, saya itu masih bingung gitu kalau disuruh ngomong. Kalau sementara kalau maju ke depan itu kadang kan gugup ya Pak. Kadang sampai perut itu sampai mules gitu loh Pak. Kadang saking groginya ya itu aja sih Pak. Kadang cuman sekarang ya udah agak berani lah maju biarpun sebentar. Tapi kalau suruh lama disuruh ngomong lama itu saya bingung apa yang mau dibahas itu saya nggak ngerti Pak. Gitu aja Pak. Ya, Pak Salim dulu. Ya, Bu Syarifah, mau saya kasih tip itu. Boleh Pak. Nah, ya, saya kasih tip masalah itu. Ini joke, ya setengahnya. Tapi kalau direnungkan, betul-betul sesuatu masukan yang bagus. Semua orang, ya, yang tidak biasa berbicara, ya mulai dari mendasar, bahkan yang paling berat, khotbah seperti Pak Tim, Pak Bambang itulah suatu proses latihan. Jangankan kita, kalau nggak salah, baca aja kalau nggak salah, saya baca itu kalau nggak salah Margaret Thatcher, itu Perdana Menteri Inggris loh ya, level dunia, Perdana Menteri satu yang top di dunia mengatakan, satu perjalanannya paling berat dia itu untuk bicara di depan umum. Ya memang levelnya lain, kalau dia bicara levelnya kan di mukanya presiden, mukanya apa segala. Level itu aja punya beban. Dan kalau Anda tahu mereka-mereka itu di dalam pidato, sebelum pidato itu 10 kamera, 20 kamera dilatih sebelum dia menampilkan sesuatu statement-statement. Latihannya begitu berat. Nah, hal itu saya punya pengalaman kebetulan direktur saya itu, dia tak sebagai seorang pimpinan dan satu perusahaan besar, dan dia harus melakukan itu. Wah, latihan enggak karuan-karuan. Kita suruh lihat, ada tulisannya. Itu satu prosesnya enggak gampang memang. Nah, kebetulan waktu lihat si bos saya ini latihan, si anak saya ini waktu kecil nyelentuk dia. Om, sebetulnya jangan repot-repot, Om. Om jadi asistennya yang jual jamu di pasar tuh loh, masih cepat bisa. Ya itu lah, coba cari yang di pasar kembang nih, kalau masih ada yang jual jamu atau apa. Coba 2 minggu aja ikut dia latihan. Saya yakin pasti bisa. Iya Pak. Bayangkan orang jual jamu itu, kalau Pak Tim ke gereja, jemaatnya sudah nyepak. Itu jual jamu itu mulai. Belum ada satu orang pun yang, nggak tahu, sekarang ini sudah tidak ada atau masih ada ya. Saya dulu sering merhatikan. Tidak ada satupun orang yang di hadapannya dia. Dia mukul-mukul, kendang, mulai 1-2 orang sambil mulai teriak, sampai bisa mengumpulkan puluhan bahkan ratusan orang yang bagus. Nah itu sesuatu yang luar biasa. Jadi bos saya itu kurang ajar ya. Anakmu itu betul juga itu jual jamu. Kalau diperhatikan. Coba kalau yang ingin khotbah, ingin apa, rekrut itu Pak Babang, Pak Tim, mesti itu di trainer. Itu sulit loh. Kalau Pak Babang, Pak Tim ke gereja, jemaatnya sudah di depannya. Itu enggak ada yang menarik perhatian. Coba direnungkan itu. Iya Tidak tahu Pak. masih ada ya, itu yang seperti itu ya Pak Bambang, Pak Tim. Sudah tidak pernah lihat, Pak.
Nggak pernah lihat ya. Sudah enggak pernah lihat ya. Ya, dulu di Pasar Kupang itu banyak macam-macam. Iya. Eh, kalau yang jadi pertanyaan Syarifah ini sebenarnya eh, perlu, ya tadi Pak Sarif bilang ya perlu latihan ya. Jadi kan orang bisa itu karena biasa. Ya, kalau dibiasakan terus-menerus gitu ya sama lah. Saya kan pernah cerita juga. Saya itu ya nggak pernah bisa ngomong di depan orang banyak gitu. Sama. Coba kalau saya tanya, Syarifah itu sebelum menikah sebelumnya pernah jadi istri enggak? Belum. Terus kenapa mau jadi istri? Kan angel jadi istri itu. Kan Oh gitu. itu gampang ya, Sarifah ya, gampang itu. Per- Persoalannya kan sekarang sudah ngerti jadi istri itu seperti apa. Tapi kan bukan karena bisa ndak ya. Coba kalau begini, bisa ndak ya saya jadi istri ya? Bisa ndak ya saya jadi istri? Lama-lama ndak menikah gitu ya kan? Ya karena cinta, karena nekat, karena apa? Ya sudahlah sambil belajar. Kan begitu ceritanya. Lama-lama sekarang, oh iya ya, saya sudah tahu jadi istri. Kalau ditanya orang gimana, bisa cerita gitu. Karena pengalaman. Ya, jadi harus dibiasakan sesuatu, lama-lama terlatih dan akhirnya bisa. Ya, bahkan bisa Iya. ahli gitu ya karena terus-menerus begitu. Ya, jadi jam terbang lah, jam terbang itu kan butuh waktu. Jadi nggak bisa sekejap semua juga nggak bisa. Ya, itu sih dari saya. Ya, Iya, makasih Pak. iya. Iya, ternyata bukan masalah nggak bisa ngomong. Tadi panjang lebar gitu loh ngomongnya. Bingung, Ya, Pak. hah? Bingung. Dulu saya Bingung. tuh sampai kalau ada ketemu orang saya nggak terlalu kenal ya, Pak. Saya belani puter, Pak. Males saya ngomong apa yang mau Oh, dibahas ya. Belani ya, muter, Pak. ya, ya latihan lah. Sama seperti dulu belum pernah Zoom ya. Terus Zoom, pertama kali saya ya bingung loh. Ini ngomong sendiri kayak orang gila. Loh, saya itu sampai mikirnya gitu. Ditanya nggak jawab. Ini ada apa enggak? Itu awal-awal. Nggak tahu saya Pak Bambang juga ngalami gitu nggak? Jadi saya tanya peserta Zoom, ini ada orangnya apa enggak ini? Kelihatannya 41 nih sekarang, 41 saudara. Ini masih ada apa enggak? Kan saya juga nggak tahu. Hanya Tuhan yang tahu, saudara. Iya kan? Ngomong sendiri kayak, maaf kayak orang gila. Ya bener itu. Tapi sekarang kan sudah biasa. Ya memang dilatih. Oke, Sarifah video 3 minute. Nah, sudah 2 kali kan? Pertama mungkin juga, aduh, sama kita dulu juga merekam sendiri di hadapan kamera itu ya beban juga. Coba ngomongnya 3 menit, ternyata prakteknya 5 menit, ada yang 6 menit lagi. Loh, berarti kan dari latihan ya, saudara. Betul. Saya pertama kali dites ujian berkhotbah itu di hadapan cermin gitu ya. Ternyata memang nggak sesuai kenyataan tuh waktu di hadapan teman-teman sama dosen ya nggak sampai 5 menit sudah amin, nggak apa-apa. Saya ngajar sekolah minggu pertama kali nggak sampai 2 menit sudah amin karena anak-anak udah jalan ke sana kemari. Ya itu yang saya alami ya. Teman-teman juga yang lain pasti juga begitu. Tapi karena kebiasaan terus-menerus dilatih, ya bisa. Terus dikembangkan lah istilahnya. Tidak disembunyikan, tapi terus dikembangkan. Ya akhirnya bisa. Ya, oke tenang saja. Nanti lama-kelamaan jadi pembicara. Amin. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih ya. Yuk, saya serahkan kembali ke Pak Deki. Silakan yang lain, saudara. Mari Bapak Ibu yang belum menyampaikan pertanyaannya atau mungkin ada yang perlu diseringkan, silakan Bapak Ibu. Waktu kita masih ada sekitar setengah jam lagi. Mari Bapak Ibu, kalau mungkin dari ayat-ayat yang tadi dibaca itu ada bagian yang belum dipahami, silakan bertanya.
Ya, kalau sudah nggak ada diakhiri nggak apa-apa Pak Diki. Baik, Bapak. Ya, kalau tidak ada yang bertanya lagi, kita bisa mengakhiri dan minta kesediaan Bapak Bambang untuk menutup kita dalam doa. Oh, lagi di jalan. Oh, enggak, belum. Oh, belum. Ya, Silakan nanti. Bapak. Ya, Soalnya saya pikir. catat. Oke. Ya, baik, Bapak Ibu. Ya, terima kasih untuk bisa boleh berpartisipasi malam hari ini. Terima kasih juga Pak Tim yang sudah menyampaikan materinya. Ya, kiranya Tuhan memberkati kita semua malam hari ini. Mari kita tutup di dalam doa. Bapa Sorgawi, Tuhan yang baik, kami sungguh mengucap syukur untuk kesempatan malam hari ini. Boleh bersama-sama untuk boleh merenungkan, belajar, sharing, mendiskusikan bagaimana kehidupan kami di dalam karunia Tuhan yang Tuhan anugerahkan, talenta yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami, dan kami boleh mengerti apa yang harus kami lakukan atas semua anugerah yang Tuhan berikan bagi kami. Tolonglah kami untuk terus boleh memahami bahwa apa yang Tuhan sudah anugerahkan kami boleh kembalikan kepada Tuhan. Melalui pelayanan kami kepada setiap orang yang Tuhan percayakan, dan biarlah terus Tuhan tambah-tambahkan, biarlah kami boleh mengembangkan karunia, talenta yang Tuhan berikan sehingga kami boleh berkenan kepada Tuhan saat Tuhan datang menjumpai kami, dan kami boleh mempersembahkan buah dari talenta dari karunia yang Tuhan berikan bagi kami. Tolonglah kami di dalam kekhawatiran, dalam ketakutan, keraguan, biarlah Roh Kudus yang akan terus membimbing kami sehingga kami boleh memaksimalkan apa yang Tuhan sudah anugerahkan dalam hidup kami. Tuhan berkati Pak Tim yang sudah menyampaikan materi, juga Pak Deki yang sudah menolong kami sebagai moderator, dan semua yang hadir. Kami percaya pertolongan kasih Tuhan terus menaungi kami, sehingga kami boleh terus menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Jangan biarkan kami letih dan terpuruk, tetapi biarlah Tuhan yang terus menguatkan kami dalam panggilan kami, supaya melalui kehidupan kami, orang lain juga boleh diberkati. Terima kasih, kami mengucap syukur, dan kami naikkan doa kami, permohonan kami peralaskan demi nama Putramu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.